Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Narisman SPD selaku dosen pengampu pendidikan Pancasila. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 8 orang. Saya Anisatul Hasanah dengan NIM 2231005 dari Prodi Pendidikan IPA. Perkenalkan, nama saya Ayu Al-Fajri dengan NIM 2223106 dari Prodi Pendidikan IPA. Perkenalkan, nama saya Ibrita Sari dengan NIM 2223110 dari Prodi Pendidikan IPA. Perkenalkan, saya Dipa Wahyudi, NIM 2223109 Prodi Pendidikan IPA. Perkenalkan, saya Dewi Ratna, NIM 2231008 Prodi Pendidikan IPA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rensi, NIM 22065055 dari Pendidikan Teknik Elektronika. Perkenalkan, nama saya Emriza Saputra dengan NIM 2234355 dari Prodi Informatika NK. Pembahasan kami yang pertama yaitu latar belakang dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan suatu dasar bagi negara Indonesia. Kata Pancasila berasal dari dua kata, yaitu Panca yang berarti lima dan Sila yang berarti azas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan masyarakat Pancasila diperlukan suatu hukum yang berisi norma-norma, aturan, dan ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh warga Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 1945. Materi kedua yang kami bahas yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menjadi pendukung antara Tuhan, manusia, persatuan rakyat, serta adil yang merupakan penguat dari negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa setiap sendi-sendi ketatanegaraan pada Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau power yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Pentingnya Pancasila satu dasar bagi negara adalah mempunyai negara berdasarkan Pancasila. Bangsa Indonesia yaitu bangsa yang berdasarkan Pancasila. Penyelenggaraan negara harus mengembangkan praktik kenegaraan yang juga harus memiliki sikap Pancasila terhadap kehidupan. Udah. Kemudian materi yang ketiga adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sumber dari segala hukum. Yang kedua, meliputi suasana. Materi ketiga adalah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, merupakan sumber dari segala hukum. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang ketiga, menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Yang keempat, menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, mengandung norma-norma yang diterapkan di Undang-Undang Dasar 1945. Pentingnya Pancasila suatu dasar negara adalah mempunyai negara berdasarkan Pancasila. Bangsa Indonesia yaitu suatu bangsa yang berdasarkan Pancasila. Penyelenggaraan negara yang mengamalkan praktik kenegaraan juga harus memiliki sikap Pancasila terhadap kehidupan. Kemudian, materi yang keempat adalah hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 ada dua. Satu, hubungan secara formal. Kedua, hubungan secara material.
1. Hubungan secara formal. Dalam pengertian Pancasila, teks 1. Hubungan Pancasila secara formal. Dengan dicantumkannya Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila berkedudukan sebagai dasar norma hukum positif. Dengan demikian, tata kehidupan berbangsa tidak hanya bertopang pada asas-asas sosial, religius, ekonomi, melainkan bertopang pada asas-asas kultural dan religius, serta asas-asas kenegaraan yang usulnya terdapat dalam Pancasila. Hubungan secara material. Berdasarkan urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum Indonesia yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia yang bersumber pada Pancasila atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material, tertib hukum Indonesia dijabarkan dalam nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sumber sifat. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara di berbagai bidang. 1. Bidang politik. Pada bidang politik ini, nilai-nilai Pancasila dapat diimplementasikan seperti saling menghormati, menghargai pilihan setiap orang, aktif dan ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin, baik desa maupun negara, dan tidak menyebarkan isu lawan politik dengan berita hoak atau tidak benar. Dan selanjutnya yaitu bidang sosial budaya. Nilai-nilai instrumental Pancasila dalam memperkokoh keutuhan dan integrasi nasional sejalan dengan pandangan ahli sosial dan antropologi. Menurut Salokal Semerjat dalam Osman dan Alvin pada tahun 1993 bahwa kebudayaan suatu masyarakat dapat berkembang walaupun lambat, seperti semua kebijakan sosial budaya yang harus dikembangkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara harus menekankan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong. Selanjutnya pada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan menerapkan nilai-nilai Pancasila dapat dilaksanakan pada kegiatan belajar siswa dengan menerapkan sikap nasionalisme yang biasa dilakukan pada setiap hari Senin, yaitu upacara bendera. Dengan adanya upacara itu, siswa akan lebih mudah mengenal Pancasila. Pancasila juga dapat dilaksanakan pada momen tertentu seperti Sumpah Pemuda dan Hari Kemerdekaan. Selanjutnya yaitu pada bidang pertahanan dan keamanan. Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan yang terkandung dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kedudukan warga negara dalam pertahanan dan keamanan berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua yaitu sistem pertahanan dan keamanan yang dianut adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Yang ketiga yaitu tugas pokok TNI yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Tugasnya yaitu mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan kedaulatan negara. Yang keempat adalah tugas pokok Polri, yaitu menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Baiklah, dari materi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki fungsi, kedudukan, hubungan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan cara menjaga konsistensi dan relevansinya. Baik, adapun saran yang dapat kami sampaikan bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib menjunjung tinggi Pancasila menjadi dasar yang paling tertinggi pada bangsa ini agar Pancasila tidak direndahkan dan tidak hilang. Dari kelompok 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.